Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat pejuang UTBK dimanapun Anda berada, semoga sukses selalu. Kali ini saya Mas Herozi akan melanjutkan mengupas tuntas tentang bang soal UTBK yang ini khusus untuk TPS kuantitatif. Dan ini merupakan bagian yang kedua. Ya, jadi bagian yang pertama sudah kita bahas. Bagian pertama itu kita sudah sampai 1 sampai nomor 15. Ini nanti akan kita lanjutkan. Oke. Langsung saja, nomor 16. Ya, nomor 16. Bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Dengan angka 1 muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Oke, di sini ada 5 angka, tapi yang diminta ini kan satunya itu muncul 2 kali. Nah, ini biar lebih mudah, ini kita tulis saja ya ininya ya, angkanya 1, 1. Jadi satunya kita tulis 2 kali aja biar lebih mudah. 4 sama 5 sama 6. Berarti ada 6 objek ya. Saya tidak mengatakan 6 angka tapi karena satunya kan sama. Oke, kemudian di sini apa ini? 6 angka berarti kayak gini. Dan 6 ya. Nah, oke. Nah, untuk bisa menempati angka di sini, kan di sini ada keterangan lebih kecil daripada 200.000. Nah, berarti yang menempati ratusan ribu ini angka berapa? Yaitu angka 1 aja kan ya. Nah, angka 1 ini nggak mungkin kita pilih 2, pasti ya itu hanya 1 aja, 1. Karena sama, 1 dan 1 kan sama, jadi kita tulis 1. Kenapa kok hanya ada 1, kok nggak ada 3, 4, atau 5? Ya karena ini minimal atau lebih kecil 200.000. Berarti kan yang menjadi posisi ratusan ribu itu adalah angka 1. Dan angka 1 itu ya hanya 1, nggak boleh 2 karena ini sama. Oke. Nah sekarang setelah itu angka yang di sini, nah ini kan ada 6. Berarti tinggal berapa kalau kita isi 1? Tinggal 5 kan ya. Nah kemudian di sini setelah itu ada 4. Kenapa kok ini turun? Ya karena ini angkanya berbeda ya, karena angkanya kan sudah ada ini. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1. Oke. Jadi 1 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu berapa? Nah, itu. Oke, ini 20 kali 3 60 kali 2. Oke, jawabannya adalah 120 kali ya. Jawabannya adalah C. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Soal nomor 17. Seseorang diberi password 1 angka dari huruf vokal A, I, U, E, O. Karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Ya. Jadi ada A, I, U, E, O. Nah, peluang orang tersebut gagal masukkan password 3 kali percobaan berturut-turut adalah, nah ini karena passwordnya kan 1 huruf ya, berarti kalau peluang berhasil itu kan 1/5. 1 dari mana ya, karena 1 passwordnya. 5 dari mana? Dari banyaknya huruf ini. Nah kemudian kalau gagal berarti ya 4/5. Ini kalau gagal, ini percobaan pertama gagal itu peluangnya adalah 4/5. Nah setelah itu percobaan kedua gagal, berarti kan ini kan dikurangin ya, berarti ini tinggal 4, ini tinggal berapa ini? 3. Seperti itu. Ini untuk percobaan kedua. Nah untuk percobaan ketiga berarti juga gitu. Berarti ini dikurangi lagi karena peluangnya gagal sudah terambil di 2 percobaan. Berarti ini tinggal 3, kemudian ini 2. Nah, sekarang kita tinggal mencoret-coret aja ya. Jadi coret, kemudian coret. Nah, berarti jawabannya adalah 2/5. Ada ya, jawabannya adalah B. Oke. Baik, seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal nomor 18. Oke. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Oke. Bilangan prima P dan Q berbeda. Nah, oke, bilangan prima ya, bilangan prima yang lebih kecil dari 12. Itu ada berapa aja ya? 2, 3, 5, 7, 11. Ini ada yang seperti ini. Selisih P dan Q tidak habis dibagi 4.
Oke, berarti tidak bisa dibagi 4. Nilai P yang mungkin adalah, berarti di sini yang ditanya adalah P plus Q yang mungkin. Oke, yang pertama, kira-kira kalau di mana ya, di sini ya, 2 dan 11 mungkin nggak? Oke, 2, 11 kurangi 2 berapa? 9. 9 apa habis bagi 4? Tidak, berarti 2 dan 11 bisa ya, bisa. Kemudian kalau 2 ditambah 11 jawabannya kan 13, tapi kan ini kan sampainya kan sampai hanya 10 aja. Jadi ini nggak kita masukkan walaupun memenuhi. Oke. Kemudian kalau 2 sama 7. Oke. 2 dan 7. 7 kurangi 2, 5. 5 apakah habis bagi 4? Tidak. Berarti ini betul ya. 2 dan 7 boleh. Nah, sekarang 7 tambah 2 berapa? 7 ditambah 2, oh 9. Nah, 9 ada. Oke, berarti ini memungkinkan. Nah, sekarang berikutnya kalau berapa lagi ya? 3 sama 11. Nah, 3 sama 11 itu 11 kurangi 3 berapa? 8. 8 itu apakah habis bagi 4? Iya, berarti 3 sama 11 tidak memungkinkan ya. Apalagi ya? 3 sama 7. Oke, 3 sama 7. Kalau 3 dan 7, 7 kurangi 3 kan 4 ya. 4 kan habis bagi 4, berarti ini nggak mungkin. Apalagi ini sudah, berarti coba 2 sama 5. Oke, 2 dan 5. 2 dan 5. 5 kurangi 2, 3. 3 apakah habis dibagi 4? Tidak. Oke, betul. 5 tambah 2, 7. Nah, oke, betul ini berarti ya. Berarti ini memungkinkan. Nah, berikutnya yaitu 25, coba 35. Oke. 3 dan 5. 5 kurangi 3, 2. 2 apakah habis bagi 4? Tidak. Nah, berarti 3 ditambah 3 tambah 5 yaitu berapa ini? 8 ya. Oke, ini betul. Ini 3 tambah 5 itu 8. Oke. Berarti 8 ada ya. Ada 8 di sini. Nah, sekarang apalagi nih? 10. Oke, coba 10 nggak mungkin ya. Kenapa kok 10? 10 itu biasanya dibentuk dari angka 3 dan 7. Nah, 3 dan 7 kan nggak bisa. Kenapa? Karena 7 kalau dikurangi 3 itu kan 4. Sementara 4 itu habis bagi 4. Nah, berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Yaitu A. Oke ya. Jadi soal UTBK seperti ini ya. Banyak menganalisisnya ya. Oke, berikutnya soal nomor 19, red. Ya, ada titik A di luar lingkaran atau eksterior, di mana A itu adalah koordinatnya 1,1. 1,1 itu artinya X-nya 1, Y-nya 1. Daerah lingkaran X kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah, oke. Jadi di sini X kuadrat, saya tulis di sini ya, X kuadrat plus Y min A kuadrat ini sama dengan 5. Karena sudah ada keterangan bahwa titik A di luar, berarti bisa saya ganti, X nya ganti 1, Y nya ganti 1. Ini hasilnya itu lebih dari 5. Kenapa lebih dari? Karena di luar. Kalau di dalam, berarti ini lambangnya kebalik. Kalau di pas titiknya pada lingkaran, berarti sama dengan seperti itu. Oke. Ini berarti 1 kan ya. Berarti 1 min A kuadrat lebih dari 5 kurangi 1, 4 kan ya. Berarti 1 min A kuadrat lebih dari 4. Nah, sekarang kita akan coba-coba nih, biar gampang ya. Dari angka ini, nilai A yang mungkin ini, kan 4, 3, min 2, min 1. Sekarang kita akan coba kalau misalkan A-nya sama dengan 4. Nah, berarti 1 kurangi 4, apakah ya,
Berarti ini berapa? 1 min 4 min 3 ya. Min 3 pangkat 2 9. 9 lebih dari 4. Oh iya betul. Oh berarti 4 betul. Nah berikutnya kalau misalkan A nya itu sama dengan 3. Oke. Berarti ini 3 dikurang 1 kurangi 3 kuadrat. Apakah lebih dari 4? Sama dengan ini tanda tanya ya, artinya belum pasti. Ini kan min 2 ya, min 2 kuadrat 4 ya, 4. Oh ini sama, berarti ini bukan ya, berarti ini nomor 2 salah. Oke, nomor 2 salah, berarti kita langsung mana ini, satu yang ada satunya. Oke, berarti kayaknya yang B ya, yang B. Kenapa yang B? Ya, karena 2 salah. Karena 2 salah dan yang hanya ada satu itu kan antara ya ini aja kan, antara A dan B. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan di UTBK sungguhan itu kita nggak usah terlalu banyak menganalisis, kita cukup harus berpikir cepat ya. Contohnya misalnya gini ya, 2 salah, otomatis kita langsung lompat ke yang B. Nah pasti jawabannya B. Kenapa? Karena satunya benar dan 2-nya salah. Jadi kayak gitu biar menghemat perhitungan. Nah karena ini kan pembahasan, jadi kita analisis saja nggak apa-apa. Sekarang kalau misalkan A nya itu berapa ini, min 2, ini pasti benar ini ya, karena 1 dan 3. Berarti kan 1 kurangi min 2 kuadrat, apakah lebih dari 4? Oke, 1 min 2 min 3 kuadrat 9 lebih dari 4. Oh kan betul ya, jadi ini betul. Nah, udah jelas ya. Dengan cara yang sama nanti pasti ini salah juga, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, semoga Anda bisa memahami. Oke, kita lanjut ya. Lanjut di soal berikutnya. Oke, nomor 20. Ya, ini soal-soal bacaan yang harus menganalisis suatu bacaan. Ada diagram garis atau grafik yang menyajikan data rasio ekspor impor perusahaan A dan perusahaan B selama periode 2012-2015. Jadi ini ekspor kurangi impor ya, ekspor impor. Oke, ekspor kurangi impor. Oke, kemudian kita analisa satu persatu. Maka di antara pernyataan berikut yang benar. Nomor 1, pada tahun 2014 jumlah impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. Nah, 2014 ini ya. Oke, ini. Jadi yang boleh itu A, yang ini B. Oke, kita analisis saja. Nomor 1, untuk perusahaan A itu ekspor dikurangi impor itu sama dengan 0,9. Untuk yang B, ekspor dikurangi impor sama dengan 1,3. Ini tahun 2014. Jumlah impor produk A, produk perusahaan A lebih besar dari perusahaan B. Apakah dengan pernyataan ini yang diketahui ini, apakah bisa kita tentukan bahwa banyaknya impor produk A, perusahaan A itu lebih besar daripada perusahaan B? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena ekspornya kita nggak tahu berapa, sehingga kita nggak bisa menentukan impornya lebih besar yang mana. Bisa dipahami ya. Jadi walaupun angkanya ini kecil, ini angkanya besar, kita nggak bisa memutuskan impornya yang mana yang besar. Kenapa? Karena nilai ekspornya kita belum tahu. Karena ditanya yang dicarikan ini kan yang diketahui kan selisih. Sehingga nomor 1 yang A ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Oke, sekarang nomor 2. Pada tahun 2013, jika jumlah ekspor produk perusahaan A 2013 itu mana nih? Ini kan. Ini apa ini? Ini B, ini A ya. Jadi pada tahun 2013 A itu ekspor dikurangi impor sama dengan 1,2. Kemudian yang B
itu ekspor dikurangi impor itu 0,8. Oke, pernyataannya, jika jumlah ekspor produk perusahaan A dan B sama, oke ini sama ya, ini kan sudah ada keterangan jelas, ini sama, maka jumlah impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. Nah, perusahaan apakah A lebih besar daripada B? Ya, impor A lebih besar daripada impor B. Apakah impor A lebih besar dari impor B? Tentu tidak ya kan? Kenapa? Coba perhatikan. Jadi ekspornya kan sama. Dan selisihnya ternyata lebih besar yang A. Otomatis I-nya A itu lebih kecil. Berarti yang betul adalah impor A lebih kecil atau kurang dari impor B. Jadi nomor 2 salah. 1 dan 2 salah, otomatis jawabannya itu adalah 4. Yang 4 saja. Loh kok bisa? Iya, karena dari sini loh. Kita harus menganalisis ini. Jadi 1 salah, ya, otomatis adalah kemungkinan 2 dan 4. Berarti 2 salah. 2 salah, 1 salah. Otomatis jawabannya adalah ini, B. Atau kalau kita ingin lebih meyakinkan, nggak apa, kita langsung lompat ke yang nomor 4. Jadi enaknya soal analisis kayak gini loh ya. Kita lebih hemat, tapi harus mikir juga sih. Pada tahun 2014, jika jumlah impor, 2014 kembali lagi ke yang A, nomor 1, perusahaan A, ekspor dikurangi impor itu sama dengan 0,9, kemudian perusahaan B, ekspor dikurangi impor itu sama dengan 1,3. Jika ini ya, kembali ke pernyataannya, jika jumlah impor produk perusahaan A dan B sama, oke ini sama. Nah, sama. Maka jumlah ekspor produk perusahaan B lebih besar daripada, oh maaf ini keliru ya. Ini harusnya adalah yang sama adalah yang ini, yang sama yang I. Balik. Nah. Ya, jadi impornya sama. Apakah pertanyaan gini? Apakah ini ekspor B lebih besar daripada ekspornya perusahaan A? Oke, ini diketahui I-nya sama. Apakah IB lebih besar? Nah, kita tahu bahwa selisihnya itu lebih besar yang B. Nah, sementara I-nya sama, berarti E-nya di sini lebih besar daripada E yang ada di sini. Kenapa? Karena yang A itu hanya 0,9. Ya, sehingga jawabannya adalah ini 4, ini betul, sehingga jawabannya hanya 4 saja, hanya 4 saja ya, yaitu yang D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya, nomor 21. Ya. 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau. Oke, ini ada A ya, variabel A. Markah yang benar antara kuantitas berarti banyak mana itu ya. Antara P dan Q. Jadi P itu 2A, Q-nya sudah jelas angkanya 14. Oke, jadi kalimat pertama di sini kita bisa mengetahui bahwa cat hijau itu dihasilkan dari perbandingan 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Oke, berarti ini biru saya misalkan B. Jadi biru kita bandingkan dengan kuning itu perbandingannya adalah 2:3. Kemudian telah dicampurkan 5 liter cat biru. Nah, ternyata di sini cat birunya itu sudah ada 5. Oke, ini 5. Tapi kuningnya itu nggak tahu ini A. Oke, ini A. Nah, baik, sekarang kita perhatikan fokus di sini. Ini kita kalikan silang, berarti ini kali sini ya, berarti 2A sama dengan 15. Sehingga A kita peroleh adalah 15/2. Nah, ini kita dapat informasi bahwa A sama dengan 15/2. Sekarang kita akan pindah ke sini. P itu kan sama dengan 2A, artinya berarti 2 kali 15/2. Coret-coret, berarti P
P di sini sama dengan 15. 2A sama dengan 15. Besar mana antara P dan Q? Tentu lebih besar P, ya kan? Antara 14 kan lebih besar yang P. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita akan beranjak di soal berikutnya. Shred. Ya, jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Nah, ini biar lebih enak, ini kita langsung saja ya. Jadi diketahui bahwa A sama dengan 3B. Oke, lanjut berikutnya. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B, jumlah ya, ini jumlah, berarti total adalah 92. Oke, berarti kalimat berikutnya diketahui A plus B itu adalah 92. Ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Ya, jadi ada dua persamaan ya, persamaan yang A sama dengan 3B sama A plus B sama dengan 92. Oke, ini kita pakai cara substitusi aja. Jadi A sama dengan 3B ini kita masukkan di sini, berarti A ini kita ganti dengan 3B ya. Nah, berarti 3B tambah 1B ya, berarti ada 4B. Nah, 4B sama dengan 92, berarti B sama dengan 92 dibagi 4, berapa? 23 ya. Oke. Jadi B-nya 23. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan P dan Q. Nah, ini B-nya adalah 23. A-nya berapa? A-nya kan tadi 3B. Berarti 3 kali 23 berapa? Berarti A-nya itu 69. Nah, untuk mencari Q ini kan selisih kan ya, berarti selisih A dan B ya, berarti A kurangi B yaitu 69 dikurangi 23 berapa ini? 46 ya, berarti ini 46. P 69, Q 46. Besar mana? Tentu besar yang P, karena ini 69, ini 46 ya, berarti jawabannya A. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut lagi soal nomor 23. Ya, 10 data mempunyai rata-rata 20. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata terjadi kesalahan. Oke, rata-rata, namanya rata-rata itu kan banyak data. Sorry, jumlah data dibagi banyak data ya. Jadi rata-rata itu kan sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kemudian di sini diketahui 10 data, berarti datanya ada 10. Jumlahnya nggak tahu. Nah, ini jumlahnya nggak tahu. Ini kita misalkan apa ya? N. Jumlah data dibagi 10 itu ternyata rata-ratanya sama dengan 20 ya, ini rata-rata. Ini kalimat pertama. Kemudian ada kesalahan, ternyata data yang tercatat itu awalnya 22, 18, seharusnya itu 32 dan 28. Nah, dari 30, 20 dan 28 ini, nah ini dikoreksi lagi ya, berarti kira-kira rata-ratanya menjadi berapa, karena ini kan B kan dibutuhkan kan rata-rata setelah dikoreksi. Nah, rata-rata pertama kan 20. Nah, sekarang menjadi berapa rata-ratanya kalau misalkan datanya yang ini diganti. Nah, kita harus tahu 22 ke 32 itu tambah berapa? Tambah 10 kan? 18 ke 28 tambah berapa? Tambah 10. Baik, sebelumnya ini kita cari banyak jumlah datanya dulu, bahwa ini adalah N sama dengan 10 kali 20, yaitu N sama dengan 200. Ya kan? Ini adalah jumlah data. Nah, kemudian karena di sini tadi bertambah dengan 20, berarti N yang baru ya, N yang baru itu berarti 200 ditambah 20, berarti berapa? 220. Ini N yang baru. Nah, untuk mencari rata-rata yang baru ya sudah, kita hanya membaginya aja. Berarti 220 dibagi dengan 10. Nah, berarti jawabannya adalah 22.
Sehingga P ini adalah 22, Q-nya kan 24. Nah, besar mana? Ternyata besar yang Q. Berarti jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya tentang rata-rata. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal berikutnya. Oke, nomor 24. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Diketahui bahwa rentangnya X itu adalah antara 0 dan 1. Berarti ini pecahan ya. Oke, ini kita apa namanya? Faktorkan dulu ya. Ini kan bisa ini. X pangkat 4 min 1 ini. Oke, jadi kalau X pangkat 4 min 1, perlu saya sampaikan dulu lah. Barangkali lupa sih ini. Kalau ada X kuadrat, jangan X lah, A kuadrat min B kuadrat, ini kalau difaktorkan adalah A min B kali A plus B. Bagaimana kalau A pangkat 4 min B pangkat 4? Berarti ya A kuadrat min B kuadrat kali A pangkat 2 plus B pangkat 2. Jadi hampir sama. Cuma ini pangkat 2. Nah, ini X pangkat 4 ini kita akan memfaktorkan. X pangkat 4 ini satu kan sama aja dengan 1 pangkat 4 kan, karena tidak berpengaruh. Artinya berarti yang atas itu menjadi X pangkat 4 min 1. Ini saya tulis lagi lah biar enak. Ini sama aja dengan X kuadrat min 1 kali X kuadrat plus 1. Ini X kuadrat min 1. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Kenapa bisa dicoret? Karena ada keterangan bahwa X nanti itu tidak sama dengan 1. Kan nggak sama dengannya. Jadi bisa kita coret. Berarti X kuadrat plus 1. Nah, ini tuh sama aja dengan X kuadrat plus 1. Nah, setelah kita dapatkan bahwa P itu adalah X kuadrat plus 1 dan ini X plus 1, ini sama-sama satunya bisa kita hilangkan sebetulnya. Ini menjadi P itu menjadi X kuadrat, yang ini menjadi X saja, sama aja. Nah, besar mana X kuadrat dengan X dengan rentang X itu antara 0 antara 0 dan 1. Hati-hati ya, bahwa ini itu pecahan. Kalau masih bingung, biar nggak terjebak, X-nya kita ambil salah satu lah, misalkan X-nya itu berapa enaknya? Setengah. Oke, ambil. Kita akan ambil X-nya itu sama dengan setengah. Berarti kita cek di sini. Berarti setengah kuadrat dengan setengah besar mana ya? Ini kan 1/4, ini setengah. Besar mana? Besar setengah kan ya? Oh, berarti X kuadrat dengan X itu besar X. Untuk rentang X itu 0 dan 1. Karena ada rentangnya. Kalau ada rentangnya ya ini. Berarti besar mana? Besar Q. Gimana ya? B ya. Ini B. Oke. Semoga bisa dipahami coretan saya yang agak nggak rapi ini ya. Oke, baik sobat UTBK, langsung kita lanjut. Nah, ini soal nomor 25, ini soal tentang geometri. Segi 5 ABCDE terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan ABE dengan AB 18. Oke. ABCDE siku-siku, ini siku-siku dada, ini siku ABC, ABE. Nah, ini siku-siku ini kurang. Nah, kemudian berapa nanti D? Jika luas ADE, ini 18 ya. ADE 21. Oke, ADE 21 ini saya tambahin warna yang berbeda biar nggak bingung. Jadi segitiga ADE itu yang jelas sudah diketahui bahwa ADE-nya itu luasnya 21. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Ganti merah dulu ya. Oke. Berapakah jarak D ke titik AB? Nah, jarak D ke AB itu berarti ini ya. Ini D ke AB, ini T. Oke.
Nah, sekarang diperhatikan. Untuk mencari jarak D ke AB, maka kita harus perlu, mana ya di sana? Di sini. Di sini kita butuh luas segitiga ABE. Ya, untuk mencari tinggi ini kita butuh luas segitiga ABE. Karena apa? Karena ADE kan sudah tahu, berarti kita butuh ABE. Kalau ABE tahu, maka kita akan dapatkan luas segitiga ADB. Kalau ADB tahu, maka kita bisa tahu mencari luas segitiga setengah kali alas G tinggi dengan tingginya T, alasnya 18. Seperti itu. Nah, untuk mencari luas segitiga ABE ya. Luas segitiga ABE, mana ABE ini? Nah, ABE ini kan sudah ada, ini kan luasnya kan 21 ya. Ini kan luasnya 21. Nah, jadi untuk ingin mendapatkan luas segitiga ABE, maka kita harus membutuhkan yang namanya AE. Ini anggaplah ini misalkan X. Nah, kita butuh X. Nah, untuk mencari X berarti kita butuh BE. Kenapa? Karena kita akan menggunakan Pitagoras ya. Pitagoras lah, BE kan misalkan ini 14. Nah, ini sudah ada bantuan BE ya. Jadi kalau yang diketahui AC ini nggak tahu. Kenapa? Karena kalau diketahui AC kita nggak akan dapat luas segitiga ABE. Sementara untuk mencari luas segitiga ABE itu dibutuhkan panjang BE. Panjang BE itu kita butuhkan untuk mencari panjang AE. Gunakan apa? Pitagoras. Pitagorasnya bagaimana? Ya kan, X sama dengan akar 18 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. Yang 14 kan dari BE ini. Itu X yang ketemu. Nah, kalau sudah X yang ketemu, maka kita akan bisa mencari luas. Ini kita nggak usah nyari ya. Yang penting kan kita menganalisis caranya aja. Kalau sudah ketemu X-nya, maka kita bisa mencari luas segitiga AEB. Setelah kita mencari luas segitiga AEB, kita mencari luas segitiga apa ini? ADB. Nah, setelah kita mencari ADB, maka kita akan menemukan T. T itu adalah jarak D ke AB. Sehingga yang kita butuhkan adalah BE saja. Kalau AC kita nggak ada gunanya karena kita nggak akan bisa menemukan ini luas segitiga BE. Sehingga jawabannya adalah 2 ya, 2 saja. Mana ya? Salah ini. Oke, salah ini. Dua pernyataan sama-sama cukup. Oke. Ini pernyataan satu saja cukup saja. Apa ini saja cukup untuk menjawab? Oke, kita ini ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawabnya, tetapi satu saja tidak cukup. Oke, berarti B lah. Ini kalimatnya memang panjang. Jadi kalimat yang pertama, pernyataan 1 saja cukup. Enggak kan ya, karena 1 kan enggak. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Jadi pernyataan 1 itu enggak ada gunanya. Ya boleh ditampilkan tapi enggak ada gunanya. Tapi yang paling penting adalah pernyataan yang kedua. Oke, berikutnya. Ya, semoga jadi dipahami ya. Jadi alurnya mencari T seperti itu. Next. Oke. Pada segitiga di atas, berapakah nilai X? Diketahui bahwa 7AC, oke, ini perlu kita analisis. Antara pernyataan 1 dan kedua, apa bedanya? Hanya angkanya saja kan? Artinya, ini ada 2 kemungkinan jawaban. Jawaban pertama, dua-duanya bisa, atau dua-duanya nggak cukup. Berarti kemungkinannya kalau nggak E, yaitu yang mana ini? Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja oke. Kalau nggak E ya D.
pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, ada 2 kemungkinan. Oke, kita ambil ini ya, kita ambil yang misalkan yang pernyataan 1 yang menjelaskan bahwa 7AC sama dengan 5AB. Berarti bisa kita tulis AC per AB sama dengan 7/5. Ini misalkan saya kasih apa ya, N. Nah, berarti AC itu adalah 7N. AB-nya mana AB-nya? Ini 5N. Nah, terus kemudian 5AB sama dengan 5BC. Oke, 5AB sama dengan 5BC. Artinya kan cara-cara tambah, berarti AB sama dengan BC ya. Berarti BC-nya bisa kita tulis ini adalah apa ini, 5N. Nah, kira-kira bisa nggak untuk mencari sudut mana nih? Sudut X ini. Kita akan menggunakan apa? Kalau menggunakan aturan sinus, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita butuh salah satu sudut lain. Bisa sudut yang ini atau sudut yang ini. Nah, ini kalau aturan kosinus bisa apa enggak? Nah, ini. Aturan kosinus, oke, rumusnya. Semoga ingat ya kalian ya. Rumusnya untuk mencari ini ya. Saya tulis di sini. Oke. Ini aturan kosinus. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AC dikali BC dikali cos X ya. Ini aturan kosinus. AB-nya berapa AB-nya? AB-nya 5N, berarti 5N kuadrat. AC-nya mana? 5N kuadrat juga. Terus kemudian BC-nya itu, sorry, ini 7N ya. Ini 7N. Ini 5N kuadrat. Ini 2 kali 7N sama 5N kali cos X. Oke, 5N kuadrat ini juga 5N kuadrat bisa dicoret. Berarti ini bisa kita tulis 49N kuadrat min 2 kali 7 kali 5 berapa? 70 ya. Min 70N kuadrat cos X. Mana nih cos X? Nah, kayak gini. Bisa nggak kita cari sudutnya? Kita cek aja ya. Kita pindahkan cos X-nya, berarti ini bisa menjadi di mana? Di sini ya. Di sini 70 N kuadrat cos X sama dengan 49 N kuadrat. Coret-coret. Berarti cos X sama dengan 49/70. Nah, bisa nggak mencari X? Bisa. Caranya bagaimana? Ya kita cari arkes ya. Berarti ini 49/70, ini kan 7/10 ya. Berarti untuk mencari X, sudut X itu adalah arkes dari cos berapa itu? 7/10 ada. Jadi bisa kita cari ternyata dari pernyataan 1. Nah, karena pernyataan 1 dan pernyataan kedua ini sama, ya sama. Jadi dua-duanya ini salah satu aja sudah cukup. Nggak usah dua-duanya. Berarti kan jawabannya yang mungkin adalah D. Jadi satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi dua-duanya berdiri sendiri. Misalnya ada pertanyaan, berapa arkes 7/10? Ini kan bisa kita cari pakai apa namanya? Kalkulator ya, arkesnya berapa. Kita cari ya, kita akan cek ya. Oke, baik, di sini kita akan mencoba mencari ya. Kita akan buktikan bahwa ternyata dari situ itu bisa kita cari sudut X-nya. Yaitu kita cari arkos ya, arkos. Kita coba ini ya.
Arkes kosinus dari berapa tadi? 7/10. 7/10 itu 0,7 ya. Kita akan cek sama dengan A. Ternyata sudutnya bisa kita cari, yaitu 45,57 derajat ya. Jadi ternyata bisa kita cari. Ini hanya untuk membuktikan bahwa pernyataan 1 atau 2 itu cukup untuk mencari jawaban tersebut ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan lanjut di berikutnya. Oke, berlanjut ke nomor 27 ya. Nomor 27, misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY. Jadi ini bidang XY ya, bukan bidang negatif ya. Dengan X min Y tidak sama dengan 0. Artinya berarti X tidak sama dengan Y. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, ini berarti mencari nilai X dan Y. Untuk mencari nilai X dan Y ini kan butuh, ini kan dua variabel. Nah, dua variabel itu bisa kita cari jika ada dua persamaan. Kalau satu nggak cukup. Nah, ini kan ada dua persamaan. Kalau diketahui salah satu saja nggak cukup. Ini butuh dua. Dua-duanya harus wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena ada dua variabel X dan Y. Untuk mencari dua variabel kita butuh dua persamaan. Untuk mencari tiga variabel kita butuh tiga persamaan, dan seterusnya. Ini wajib ada. Berarti yang mana ini? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab dengan salah satu. Oke ya, ini ya, C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, harus bersama-sama. Ya, kalau enggak bisa. Oke, C jawabannya. Oke, berikutnya. Bilangan nilainya lebih kecil dari 0,72 kali 22. Oke. Ini analisis saja sih ya. Jadi ini kan sama aja dengan, ini saya samakan ya, 44 kan sama dengan 22 kan, 44 kan 22 kali 2. Berarti ini sama aja dengan 0,24. Sorry, ini biar gampang gini aja lah. Ini 22 kali 2 kan ya. Kalau 2 saya gunakan untuk mengalihkan ini, maka menjadi 0,48 kali 22/21. Nah, besar mana? Ini sama ini. Tentu besar ini kan ya. Berarti besar yang lebih kecil yang A kan ya. Berarti ini jawabannya pasti. 0,48 dengan 0,72 besar 0,72 dengan pecahannya yang sama. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini sama. 66 itu kan sama aja dengan 22 kali 3. 3-nya saya kalikan untuk 0,24. Berarti 0,72 kali 22/21. Oh, ini berarti sama. Ya, B sama. Tapi yang A itu yang lebih kecil. Oke, dengan cara yang sama, saya yakin Anda pasti bisa mencari jawabannya ya. Ini kan sama aja dengan yang pertama. Lanjut. Ya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, oke, untuk mencari bilangan yang paling besar, berarti kan kita harus mencari, nah ini kan pecahan kan ya. Ini pecahan 7/9. 9. Yang paling besar sudah jelas ini. Kenapa? Karena penyebutnya lebih besar. Sorry, yang atas 9 ya. Karena yang atas itu lebih besar bandingkan dengan yang lain. Yang lain kan lebih kecil kan ya. Terus perhatikan juga ini. Nah, ininya juga lebih besar daripada yang A dan B. Nah, sudah sangat jelas jawabannya yang C. Kalau ditanya kenapa nggak D atau E, karena yang D sama E ini lebih kecil ininya. Jadi kalau yang ini pasti lebih besar karena yang atas lebih besar. Next. Oke, nomor 30, nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X dan Y adalah, oke, ini deret ya. Jadi deret itu kita harus jeli, ini merupakan deret apa ini? Lompat ya, biasanya lompat. Oke, 22/8 ini berapa ini?
kurangi 4. 8 ke 4 kurangi 4 juga. Oh, berarti polanya dikurangi 4 ya. Nah, berarti sekarang untuk X ini 2 ke min 2 kan kurangi 4. Nah, min 2 ke Y berarti min 2 kurangi 4 berapa? Ya min 6. Nah, ini berapa berarti X-nya? X-nya ini adalah 6 ya. Kenapa? Karena 6 dikurangi 4 kan 2. Ini pasti 6. Jadi ini 6. Ininya adalah min 6. Oke, seperti itu. Oke, ini tulisannya agak rapi. Saya coba merapikan, barangkali agak membingungkan coretannya. Jadi awalnya gini loh, ini X 2 8 min 2 4 Y. 12 ke 8 itu kan dikurangi 4. 8 ke 4 itu juga dikurangi dengan 4. Nah, ternyata polanya dikurangi 4 semua. Ini ke sini pasti dikurangi 4. Ini ke sini pasti dikurangi dengan 4. Ini ke sini juga pasti dikurangi 4. Nah, min 2 kurangi min 4 berapa? Maka ini jawabannya adalah min 6. Nah, ini X dikurangi 4 sama dengan 2. Berapa X-nya? Maka X-nya adalah 6. Karena 6 kurangi 4 itu 2. Sehingga jawabannya adalah B ya, 6 dan min 6. Oke. Nah, untuk bagian kedua ini kita cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga. Dukung terus channel ini ya, sehingga kita akan bisa melanjutkan di bagian yang berikutnya. Terima kasih, semoga sukses, dan maaf jika ada yang kurang jelas atau ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.